Satu persatu investor global menunjukkan keseriusannya untuk menanamkan modal di Indonesia. Kali ini giliran para pengusaha Korea Selatan yang hadir langsung di istana menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari total komitmen investasi yang digaungkan nilainya mencapai 30 triliun rupiah atau setara 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Namun di balik semangat setor modal, para investor juga membawa sederet keluhan. Mulai dari hambatan impor, praktik premanisme, hingga ketidakpastian dari regulasi. Salah satu sinyal kuat datang dari mundurnya LG Energy Solution dari mega proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia. Sebuah pukulan telak yang perlu dijawab dengan strategi dan bukan sekedar seremoni. Di media sosial sendiri, publik pun ikut bersuara di mana investasi terus, tapi lapangan kerja kemana? Awas ormas mengintai hingga investor antri di IKN beneran jalan atau cuma janji. Semua pertanyaan ini sah dan jadi refleksi akan ekspektasi publik terhadap arah kebijakan investasi ke depannya. Lalu seberapa besar sebenarnya potensi strategis investasi dari Korea Selatan untuk ekonomi nasional dan apa strategi Indonesia agar tidak sekedar menjadi pasar dari arus modal asing tapi benar-benar mendapatkan nilai ekonomi. Untuk membahas lebih dalam sudah hadir bersama dengan kami dua orang yang sangat memahami topik ini, dinamika ini, yaitu dari Mas Suhendra dan juga Mas Demis. Selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita di sini. Dimulai dari tanggapan dari redaksi. Sebelumnya kita mendapatkan tekanan. Indonesia mendapatkan tekanan berkaitan dengan regulasi investasi dari Amerika Serikat, salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia begitu. Sekarang kita mendapatkan tekanan dari Korea Selatan begitu, dan langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita yang disamperin begitu, keluhannya disampaikan secara langsung. Tanggapan dari redaksi seperti apa? Oke, biarpun tadi katanya nggak ada hubungannya sama LG baterai ya, tapi paling enggak ini pemerintahan kita udah lumayan cepat reaksinya, respons soal isu ekonomi yang berjalan. Sebelumnya kan kita biasanya ini kok nggak direspons atau kita belum tahu kebijakan pemerintah apa, tapi dengan ada pertemuan ini kan menandakan kalau mungkin mundurnya LG dari proyek baterai itu tidak ada hubungannya dengan perspektif mereka terhadap ekonomi Indonesia. Lebih mungkin ya ada perubahan besar sih di dunia industri mobil listrik sekarang kan, dengan Tesla yang udah nggak laku, dengan mobil EV Cina yang semakin besar dan juga perubahan teknologi. Mungkin ada beberapa hal yang membuat investasi yang tadinya diobrolin 2-3 bertahun-tahun yang lalu dengan kondisi sekarang. Jadi ya ini adalah paling nggak kita menunjukkan kalau misalnya Korea masih tertarik investasi di Indonesia. Oke, kalau kita bicara dari Korea Selatan, dari pertemuan kemarin begitu kan ada beberapa poin yang dikeluhkan. Tapi yang paling menarik adalah berkaitan dengan regulasi. Sebenarnya yang saya tangkap adalah regulasi ini adalah TKDN ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan fenomena yang namanya premanisme begitu. Atau keberadaan ormas yang tidak formal yang akhirnya membuat para investor ini akhirnya terhambat proses investasinya begitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah pertemuan kemarin adalah bentuk diplomasi ekonomi yang strategis atau justru jebakan bagi industri lokal kita? Karena ada permintaan deregulasi begitu dari Korea Selatan dan juga ternyata dari Amerika juga. Salah satunya kan yang dipermasalahkan adalah TKDN yang menjadi pembahasan besar. Bagaimana sih kita akhirnya bisa berdiplomasi, bisa bernegosiasi, tapi kita bisa melindungi dapur sendiri begitu. Karena kan kita nggak bisa bohong bahwa TKDN juga sebenarnya merupakan booster bagi industri lokal. Tapi ini diminta deregulasi begitu. Mungkin tanggapannya dari dua fenomena berkaitan dengan deregulasi permintaan para investor, kemudian keberadaan ormas. Silakan Kang Hendra. Jadi diksi yang dipakai di ini, jebakan ini emang agak ngeri-ngeri sedap. Tapi nggak gini, saya lihatnya justru seperti yang sampaikan Demis tadi, ini bentuk komunikasi yang bagus antara investor dengan pemerintah, terutama apalagi langsung ketemu dengan presiden kan. Yeah. Nah, terkait dengan deregulasi memang sebelum pertemuan dengan presiden, para pengusaha Korea ini kan ketemu dulu nih dengan para pengusaha Indonesia lewat Apindo pagi-paginya. Jadi di situ pun dibahas soal bagaimana sih apa saja disampaikan keluhan-keluhan pengusaha gitu. Dan itu saya pikir memang deregulasi ini juga perlu dicermati ya, dalam arti harus dicermati secara jeli karena tentu nanti ada dampaknya juga ke misalnya kalau deregulasi terkait impor yang terlalu longgar nanti mungkin dampaknya ke pengusaha Indonesia. Nah, tapi nanti harus dicarilah win-win solutionnya seperti apa. Nah, terkait dengan premanisme itu saya pikir itu jadi isu yang memang pernah kita bahas dan sangat klasik sekali kan, dan itu harus tetap saya pikir jadi concern dari Presiden Prabowo karena ya saya pikir contohnya misalnya kasusnya misalnya investor Korea di Banten ya,
Lotte Chemical itu kan juga ada unsur gimana soal pembebasan lahan, di situ juga ada dugaan mungkin soal masalah ormas gitu, kita nggak tahu juga. Tapi di situ juga jadi catatan penting sih bahwa sebenarnya ya mereka sebenarnya mau ngomong juga bahwa di lapangan tuh sebenarnya banyak masalah gitu. Tapi memang dari saya sempat kontak dari tim yang perwakilan Korea, apakah masalah itu disampaikan nggak ke Prabowo langsung? Mereka sih bilang sih ada yang bilang enggak gitu. Tapi mungkin dengan pertemuan itu setidaknya tim-timnya sudah menangkap lah sebenarnya apa sih yang jadi masalah dari Korea itu gitu loh. Oke. Dan Apindo pun sebenarnya sudah teriak begitu ya Udah, berkaitan sangat dengan premanisme dan ormas ini begitu. Dan ya, ini soal TKDN posisi Korea agak menarik sebenarnya. Mereka sebenarnya agak di tengah posisinya kalau soal TKDN tuh. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Soalnya kebanyakan industri Korea itu kan industri dasar. Justru mereka yang berkepentingan dengan TKDN sebenarnya. Yang justru diuntungkan dengan kebijakan TKDN. Kita